Saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Arman dan Ibu Popi. Nah, beliau mengalami syaraf kejepit pada bagian lehernya. Nah, mungkin Pak Arman bisa cerita sedikit awal kena syaraf kejepit gimana tuh ceritanya? Iya, jadi tanggal 5 Agustus yang lalu itu bangun tidur, dia bangun tidur. Dia ngomong kok pegel. Saya kira biasa salah bantal gitu kan. Jadi saya ada keperluan, saya keluar dulu sampai siang pulang ke rumah, dia udah kesakitan, udah nggak bisa bangun. Jadi di tempat tidur itu tengkurap. Itu kejadian tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Betul, Jadi tengkurap itu kenapa, Pop? Dia bilang, oh sakit sekali. Coba duduk, nggak bisa. Jalan pun susah gitu. Jadi posisi pada saat itu tengkurap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi saya pikir apakah keseleo atau apa gitu kan? Kan dia kesakitan ya saya coba bawa ke Halmahera karena saya pikirannya waktu itu tulang. Jadi ke Halmahera, sampai di Halmahera turun pun dia nggak bisa pakai kursi roda. Oh, oke. Karena kesakitan sekali. Jadi langsung mau nggak mau, tadinya kan saya mau ketemu dokternya kan praktek. Tapi karena dia nggak kuat, akhirnya kita masukin dulu ke IGD. Di IGD posisi tengkurap. Nah, nggak lama setelah dokternya datang, dia bilang, wah ini harus di USG dulu biar jelas apanya kan. Mau dibawa ke USG. Dibawa ke USG, pakai kursi roda pun dia nggak kuat. Sakitan. Jadi akhirnya dibawa dengan tempat tidurnya, masuk ke ruang USG itu kan. Nah, hasil itu terus di ronsen. Pada saat itu baru kelihatan kayak adanya, dia bilang, dokter di Hammerla, dia pengapuran. Oke, kalau pengapuran kan tulang aja kan. Jadi dia hanya sarannya untuk diterapi aja. Nah, tapi pada saat itu saya pikirannya diterapi, ini lagi kesakitan, diterapi supaya lebih membaik kan. Dokter bilang nanti kalau udah mereda baru dibawa terapi. Tapi karena dia kesakitan banget, ya udah saya pikir terapi aja supaya mungkin lebih baik gitu kan. Mulailah kita terapi di rumah sakit Halmahera. Nah, sampai di rumah sakit Halmahera, kondisi tetap nggak bisa telentang segala macam, tetap posisi tengkurap. Gitu. Tengkurap terus. Nah, sama terapisnya dibilang, Bu, ini kalau kondisi sakit gini, terapis ini nggak akan maksimal. Ya kan? Di terapis itu kalau udah kondisi mereda, baru. Terus dia bilang, tapi kalau sakit tulang, dari tulang pengapuran aja, kesakitnya nggak mungkin sampai gini. Sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Nah, udah gitu oke, di terapis pada itu hari pertama. Besoknya, lusa 2 hari kemudian, Min, barang ada nggak? Sampai akhirnya baru dapat tanggal 27 Agustus. Gitu pun baru ada, ini ada, ya udah 27 Agustus langsung minum. Gitu kan, minum SOP. Terus reaksinya gimana? Nah, itu hari pertama pokoknya berapa? Pagi 1, malam 1 kan? Oke. Jadi satu saset Saset, ya, pagi dan malam ya. Oke. Ya, Terus? nah saya nggak lihat ininya, tapi yang saya lihat yang perubahan pertama, biasanya dia nggak bisa tidur tiap malam. Oh ya, mendingan kita tanya langsung orang. Nah, gitu. Oke, gimana Bu Popi? Apa yang dirasakan setelah konsumsi SOP? Ya hari pertama itu langsung bisa tidur malamnya. Yang biasanya nggak pernah bisa tidur enak, tidurnya selalu salah posisi, sakit, apa gitu tuh tiba-tiba bangun kok udah pagi aja. Oh. Jadi nggak Tapi kerasa. tidurnya tengkurap. Enggak, udah telentang. Telentang. Tapi telentang pun tuh harus cari posisi yang benar-benar tepat. Karena dibuat gerak sedikit juga sakit, dibuat gerak gimana juga sakit gitu. Jadi tapi setelah minum SOP itu biasanya kalau malam itu tiap jam lah bangun. Hampir tiap, ya nggak sampai sejam, setengah jam tuh bangun, cari posisi lagi. Jadi agak tersiksa sebenarnya. Iya. Tapi begitu minum SOP langsung aja malamnya. Pagi saya minum, sore minum, malamnya tuh langsung tidur, nggak kerasa aja pagi. Loh, kok ini udah pagi gitu. Dan itu... Ini hanya hari pertama? Iya, hari pertama. Luar biasa ya. Ya, itu saya bilang, loh, kok udah pagi ya? Tapi memang masih sakit, cuman malam itu tidurnya jadi benar-benar nggak kerasa. Jadi, 2 hari seperti itu, hari ketiga kok buat aktivitas mulai lancar, mulai enteng. Oke. Jadi, wah, ini berarti benar mungkin karena SOP-nya ini gitu. Jadi terus saya lanjutin aja sampai akhirnya ya 3-4 hari ya. Iya. 3-4 hari itu udah benar-benar normal. Rasanya, Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Jadi tadinya kan jalan aja nggak bisa. Akhirnya
Ya 3-4 hari ya. Iya. 3-4 hari itu udah bener-bener normal. Oh, ya? Rasanya, Udah bisa jalan. Udah Oh, ya? bisa jalan. Luar Jadi biasa. tadinya kan jalan aja nggak bisa. Mm-mm. Dari keempat itu dia udah bisa mulai jalan 30 menit. Oh, oke. Biasanya pada saat sakit itu dia berdiri dikit 5 menit harus tengkurap lagi. Hmm. Duduk yang kuat. Ada tamu pun dia tiduran aja, tengkurap aja posisinya, nggak bisa bangun. Nah, jadi perubahannya ya sejak itu dia udah mulai aktivitas biasa. Dan seminggu kemudian pada saat Dokter Armin nganter sisa produknya, mungkin dia nggak tahu bahwa pernah sakit itu karena pada saat kesini ngobrol seperti biasa. Oh, gitu Itu ya. satu minggu setelah minum SOP itu. Udah normal, udah 1 minggu tuh udah normal, udah rasanya, normal. udah enggak. Rasanya, rasanya tuh kok bahwa kemarin pernah sakit kayak gini kok nggak tahu gitu loh. Jadi, kayak orang apa ya, sakit melahirkan kali ya. Begitu udah lahir nggak anaknya bisa, lupa sama lupa sakit yang oke. Sebab menurut dokter pun ini Iya, kayak kemarin bakal terapis bakal lama gitu. Bisa sampai 2-3 bulan. Ya memang Heeh. Iya. banyak saya jumpai yang kena syaraf kejepit memang sakitnya bukan main dan lama memang Nah, prosesnya. itu dia. Ya, Jadi 1 bulan dah. iya, Normal, nah, nyampe kita ini heeh. jalan 2 minggu ya. Ya enggak tuh udah hampir Ya, minggu sebulan ya, ketiga. minggu ketiga kita minum SOP. SOP. Iya. Oke. Iya. Makasih untuk testimoninya. Saudara sekalian, Anda bisa lihat dan saksikan bahwa Ibu Popi menderita syaraf kejepit ketika konsumsi SOP, recovery-nya cepat sekali. 4 hari ya, 1 hari, 1 pagi dan 1 malam. Ya, 1 saset pagi, 1 saset malam. Dalam 4 hari sudah bisa aktivitas kembali dan sampai saat ini sudah nggak terasa sakit ya Bu Popi ya? Sakit enggak? Cuman memang masih ada kesemutan sedikit gitu.